Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Melihat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan ibadah di gereja, maka untuk hari ini kita akan melaksanakan ibadah secara online. Sebelumnya kakak akan memberikan pengumuman untuk persembahan adik-adik bisa titipkan kepada orang tua dan orang tua bisa membawakannya ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Adik-adik juga jangan lupa untuk menulis nama serta kelas pada kolom komentar untuk pengabsenan. Kemudian kakak juga minta tolong pada adik-adik untuk mengisi form data pada link yang sudah tersedia di deskripsi video di bawah ini supaya kakak-kakak bisa melaksanakan pendataan. Walaupun ibadah ini dilaksanakan secara online, kakak harap adik-adik tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Sebelum ibadah dimulai, kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh sejenak saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Nyanyian pembuka terambil dari Kidung Jemaat 292 Tabu Gendang. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu yang boleh kami lewati. Pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah dan kiranya Engkau jauhkan semua kuasa jahat supaya kami dapat mendengar firman-Mu dan berkati ibadah ini supaya dapat berakhir dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di IHFPT hari ini. Sebelum kita memasuki pembacaan dan pelayanan firman, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Pujilah Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, atas berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kembali kami bersama-sama berkumpul walaupun tidak secara langsung ya Bapak, kiranya Engkau menuntun ibadah ini agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik, Kak persilakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, tema dalam pembacaan firman kita di hari ini adalah identitasku, tanggung jawabku. Nah, tema kita pada hari ini membahas tentang identitas. Menurut adik-adik, identitas itu apa sih? Dan tanggung jawab itu apa? Ya, identitas dapat kita pahami adalah jati diri atau sesuatu yang dapat membuat orang mengenali kita. Tentunya Tuhan menciptakan setiap manusia memiliki identitas yang berbeda-beda. Satu pun tidak ada yang sama di dalam dunia ini. Walaupun adik-adik mengenal atau mengetahui tentang secara medis kembar identik, walaupun mereka kembar, tapi mereka tidaklah sama. Sama seperti kakak dan adik-adik sekalian yang memiliki identitas masing-masing yang berbeda. Dan tentunya memiliki talenta dan kelebihan yang berbeda. Setelah kita memahami tentang identitas, kakak ingin mengajak adik-adik untuk memahami mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal ini dapat kita pahami bersama adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Di sini kalau kakak boleh berikan contoh dalam kehidupan kakak dan adik-adik. Misalnya, kakak melakukan tindakan yang melanggar hukum, yaitu kakak mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan tidak mempunyai surat izin mengemudi. Maka, kakak wajib untuk menerima hukuman atas perbuatan yang telah kakak lakukan. Karena kakak telah melanggar hukum mengenai lalu lintas. Kalau untuk adik-adik, misalnya di situasi pandemi seperti ini, yang mengharuskan adik-adik untuk bersekolah secara online. Kakak yakin adik-adik semua di Taruna Eklesia ini tidak ada yang pernah bolos ataupun terlambat untuk mengikuti kelas secara online. Karena kalau adik-adik tidak mengikuti pelajaran ataupun terlambat mengikuti, dalam keadaan itu membuat adik-adik menjadi tidak bertanggung jawab. Mengapa? Karena sudah menjadi kewajiban adik-adik sebagai pelajar untuk mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan kepada adik-adik. Karena belajar dan mengikuti pembelajaran walaupun secara online sudah menjadi tugas dan tanggung jawab adik-adik di usia remaja ini. Orang tua adik-adik pun pasti kecewa jika adik-adik tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab adik-adik sebagai pelajar. Karena orang tua adik-adik telah berjuang untuk menyekolahkan adik-adik. Karena banyak sekali orang tua yang sangat ingin menyekolahkan anaknya untuk bersekolah, tetapi belum mampu untuk membiayai anak-anaknya masuk sekolah. Nah, kakak ingin mengingatkan terus kepada adik-adik untuk bersyukur atas apa yang masih bisa adik-adik rasakan dan adik-adik miliki saat ini, dan janganlah mengecewakan perjuangan orang tua kita yang masih bisa menyekolahkan kita. Tetaplah adik-adik bertanggung jawab sebagai pelajar yang baik. Setelah kita memahami pengertian identitas dan tanggung jawab, sekarang mari kita gabungkan keduanya di dalam pemahaman iman kekristenan. Identitasku, tanggung jawabku. Jika adik-adik membaca di ayat yang ke-13 dan 14, mari kita baca.
ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Seruan tersebut ditujukan kepada siapa? Dalam Matius pasal 5 ini adalah saat di mana Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit. Dalam ayat ini, Yesus menyampaikan khotbah ini kepada para murid dan jemaat yang ada di sana. Dalam ayat 13 dan 14 ini, Tuhan Yesus ingin menyadarkan dan mengajak para murid dan jemaat yang ada di sana, dan termasuk kita, di saat ini bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Sebagaimana adik-adik ketahui bahwa garam itu memiliki banyak kegunaan dan sangatlah penting di dalam kehidupan manusia, di mana garam banyak digunakan sebagai bahan pengawet dan memberikan rasa dalam makanan sehingga membuat suatu makanan menjadi lezat. Jika adik-adik membayangkan kalau garam yang biasanya kita gunakan itu sudah tidak bisa memberikan rasa dan telah menjadi hambar, maka garam tersebut tidaklah berguna lagi. Dalam ayat 13 menyatakan, jika garam menjadi tawar, maka akan diasinkan kembali dengan apa? Tentu tidak ada. Dan garam yang sudah tawar itu tidak ada lagi gunanya. Akan dibuang dan diinjak orang. Dalam hal ini, bisa kita pahami bahwa garam tersebut telah kehilangan identitasnya sebagai garam dan telah kehilangan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai garam. Nah, dalam kehidupan kekristenan, haruslah kita menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen sebagaimana mestinya dan berguna bagi banyak orang di sekitar kita. Dan selanjutnya dalam ayat 14 menyatakan bahwa kamu adalah terang dunia yang terletak di atas gunung. Walaupun kalau adik-adik bisa bayangkan, sama seperti bintang yang bersinar di langit pada malam hari, walaupun terlihat kecil, tetapi dapat terlihat terangnya oleh semua orang dan ikut memberikan cahayanya di tengah kegelapan malam. Dalam ayat ini pun Tuhan Yesus ingin mengajak kita untuk menjadi terang. Ya, terang yang dapat memberikan cahayanya di tengah kegelapan yang terangnya tidak akan pernah hilang. Adik-adik bisa membayangkan bagaimana jadinya jika bumi ini tidak ada bintang-bintang dan bulan yang memberikan cahaya untuk menerangi bumi di malam hari. Tentunya bumi akan menjadi gelap gulita. Di dalam kehidupan ini, kakak ingin mengajak adik-adik untuk menjadi terang itu, memberikan cahaya bagi banyak orang, menjadi berguna di lingkungan sekitar, dan hendaklah adik-adik memberikan contoh dan menjadi panutan, menunjukkan identitas kakak dan adik-adik sekalian sebagai orang Kristen, sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan firmankan di dalam Alkitab, karena kamu adalah garam dan terang dunia. Baik adik-adik, demikian pembacaan pelayanan firman pada hari ini. Mari kita tutup
ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di hari ini ya Tuhan. Kiranya dalam bacaan kami di hari ini dapat menjadikan kami sebagai garam dan terang dunia Tuhan. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa dalam kondisi dan situasi kami di saat ini yang masih dalam pandemi COVID ini ya Tuhan. Kiranya Kau mau memberkati kami dan membimbing kami di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, agar senantiasa boleh Kau pelihara hari lepas hari. Ya Tuhan, kiranya kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan ya Tuhan. Kiranya pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya surut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian persembahan terambil dari Kidung Jemaat 299, Beri Padanya. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Kami telah memberikan persembahan yang kami miliki, dan kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan khususnya KKPT. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Nyanyi yang penutup terambil dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami di hari ini. Bapa, pakailah kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi garam dan terang dunia Bapa. Pakailah kami membawa dampak yang baik kepada lingkungan kami. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Kau memberkati segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.